Iya, rame sekali ini. Oke, sebagai supir saya jadi kerepotan, di jalan rame banget. Ya, kita lanjut lagi polemik malam ini, jelang debat Jawara Jakarta. Saya ke Bung Hanta dulu. Bung Hanta, kalau kita lihat yang sudah menjalankan atau sebagai petahana, pasti dia bisa bercerita tentang prestasi. Yang lawannya tentu akan mencari celah apa yang bisa diisi dari yang tidak dilakukan oleh petahana. Kalau Anda sebagai orang yang melakukan survei beberapa kali, apakah peran pimpinan, peran pemimpin, peran sistem, mana yang lebih disukai oleh publik? Iya, karena ini adalah kontestasi politik, pasti yang paling utama dia lihat yang sedang dipilih itu adalah supirnya. Kalau saya melanjutkan logika supir, dia melihat supir. Tetapi juga dilihat supirnya ini gaya kepemimpinannya, gaya dia melakukan reformasi birokrasi dan seterusnya itu perlu dilihat. Sederhananya saya ingin menggunakan ilustrasi yang sederhana ya. Kalau misalnya seorang pemimpin ingin membangun sistem yang kuat, kira-kira analogi alat transportasinya itu kereta api. Jadi relnya sudah kuat, sudah rapi. Jadi kalau ada berani masinis atau yang membawa gerbong kereta itu di luar koridor sistem, maka dengan sendirinya akan di luar sistem berarti akan hancur. Begitu juga di pesawat. Tapi kalau logikanya adalah sopir, itu masih banyak alternatif kan dan sebagainya. Saya ingin dua hal yang mungkin saya ingin dalami sedikit dari tim Sesita. Yang pertama, pertanyaan Bung Latif tadi, publik akan melihat rekam jejak kepemimpinan pasti. Nomor 3 misalnya pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itu akan menjadi tawaran sejauh mana, bagaimana dia membangun, mereformasi birokrasi pelayanan. Jadi sebelum tentang memperbaiki DKI, orang akan periksa itu. Petahana, Pak Basuki, orang akan lihat bagaimana berapa tahun, 3 tahun ya, beliau menjadi gubernur, gaya kepemimpinan seperti apa yang dilakukan. Nomor 1 juga begitu, ada Pak Silvi ya yang sudah punya rekam jejak birokrasi, dan Mas Agus bagaimana ketika di militer. Nah itu sebenarnya publik, pemilih rasional akan melihat rekam jejak yang semacam itu. Yang kedua adalah tentang instrumen. Birokrasi ini kan soalnya instrumen. Ujungnya ini adalah alat untuk pelayanan publik. Ujungnya lagi adalah untuk kesejahteraan rakyat. Jadi menurut saya perlu didiferensiasi. Yang lebih konkret nomor 1, 2, 3, Bung Latif kasih satu isu, ingin membangun pola kepemimpinan seperti apa, dan sekali lagi yang dipilih memang lagi-lagi supir. Tapi supirnya harus menawarkan sistem. Kita tidak ingin ada sistem begini, kalau ada pemimpinnya, sistem bagus semua. Tapi kalau tidak ada pemimpinnya, sistem mandek tidak berjalan. Nah karena itu kemampuan seorang pemimpin, dia juga harus bisa menggerakkan sistem. Mungkin itu yang perlu mungkin klarifikasi dan tadi ada perbincangan, ada perdebatan antara nomor 3 dengan nomor 2. Ini kesan saya, mudah-mudahan saya salah. Seolah-olah yang sekarang supir yang sekarang itu tidak punya hati. Anda sepakat dengan itu? Ya, saya tentu tidak bisa bersepakat kepada salah satu. Yang jelas menurut saya, nomor 2 sebagai petahana itu harus menyampaikan apa yang telah dilakukan. Itu sederhananya. Kemudian apa yang membedakan nomor 3? Nomor 1 dan 3 itu apa beda dengan 2? Kalau tidak berbeda, orang akan cenderung memilih nomor 2 saja kalau begitu. Karena itu wajar kalau kemudian nomor 3 menawarkan sesuatu yang berbeda dengan berbagai macam kalimat itu. Dan wajar juga kemudian nomor 2 mempertahankan. Nah jadi yang perlu didalami adalah kira-kira kalau gubernurnya nomor 2, begini kepemimpinan, kami akan menyampaikan melakukan capaian ini. Nomor 3 bagaimana, nomor 1 seperti apa, begitu. Saya ke nomor 2 dulu kalau gitu. Bang Latif, jangankan memberi hati. Ahok itu memberi nyawa sekalipun untuk Republik ini dia berikan. Ya, yang pertama itu. Yang kedua saya ingin tegaskan lagi bahwa musuh utama Republik ini itu adalah korupsi. Kemarin tadi malam sampai tadi pagi sampai hari ini, itu kita bangsa ini ditampar bolak-balik oleh perilaku korupsi oleh seorang pejabat negara. Dan bangsa ini tidak akan kemana-mana kalau seandainya birokrasi dipenuhi oleh para birokrat dan politisi-politisi pemburu rente atau rent seeking politician. Ini membuat bangsa ini akan terjun bebas, yang pertama. Yang kedua, kalau Pak Ahok dalam melakukan tugas-tugas manajerialnya, sederhana saja, prinsipnya merit system atau meritokrasi. Jika Anda qualified, Anda akan mendapatkan apresiasi, Anda akan mendapatkan reward. Jika tidak, Anda akan mendapatkan punishment. Dan ini sebenarnya ciri dari birokrasi modern. Ya, ukurannya jelas, parameternya adalah kinerja. Karena itu, kepada Basuki Cahayapurnama, itu sebenarnya tidak susah. Tunjukkan kinerja Anda.
ya, tunjukkan kinerja Anda, tunjukkan prestasi Anda, dan kemudian Anda akan mendapat penghargaan dan reward. Sesimpel itu. Baik. Bagi seorang Basuki Cahayapurnama. Di Anies Sandi juga ada meritokrasi, merit system juga ada. Apa yang membedakan dari yang sekarang sedang berlangsung? Ya, yang pertama tentu saya ingin menegaskan satu hal dulu ya. Mas Anies dengan tegas menolak reklamasi karena di dalamnya ada bau korupsi yang sangat jelas ya. Paling jelas paslon nomor 3 tolak reklamasi. Yang kedua, kami bersyukur Mas Bambang Wijoyanto, Pak Adnan Pandu, Komisioner KPK yang luar biasa betul-betul turun gunung untuk mendukung Mas Anies. Tanda bahwa komitmen anti korupsi bukan sekedar bendera tapi betul-betul sudah memberi pengaruh. Nah, yang ketiga terkait dengan merit system. Merit system itu akan sangat sulit ketika hulunya tidak diperbaiki. Birokrat yang ada sekarang, kalau teman-teman tahu, ada quote and unquote, ada jalur tertentu, ada suku tertentu, dan ini harus dipotong lebih dahulu. Berikan kelompok Pak Artijo Alkausar contoh dengan sangat jelas betapa birokrat ini mau dibuat sistem kayak apapun ketika tidak ada orang baru, dan pemimpin baru yang mampu menginspirasi tidak akan berubah. Nah, karena itu merit system itu diterapkan berbarengan dengan orang-orang terbaik yang ada di sehingga sistem orang kultur bersatu padu, lahirlah sebuah keajaiban birokrasi kita. Nah, kalau nomor 1, kayak ini kelihatan sekali ada terobosan untuk kemudian mau memberitahu kepada kita bahwa ada yang lebih yang kami sampaikan daripada yang disampaikan oleh yang sekarang. Nomor 1 apa? Terobosannya. Terima kasih Bang Latif. Jadi tadi saya sempat termangu-mangu ini melihat keduanya berdebat. Tapi sebenarnya pilkada ini sebagaimana Bang Hanta tadi sampaikan, ini kan kontestasi. Kontestasi mau kita jaga secara free and fair. Dan kita menyampaikan gagasan-gagasan yang tadi menawarkan lebih baik apa yang sudah disampaikan. Kita bicara reformasi birokrasi, bicara soal leader, bicara soal driver. Ya, driver itu kan sudah tahu kemana arahnya. Tetapi jalan menuju Bogor misalnya, dia kan sudah tahu mau arahnya kemana. Nah, menyangkut soal driver ini, kalau saya seperti yang disampaikan tadi, ini lebih setuju pada bahwa kita memperkuat, membangun sistem terlebih dahulu. Dan yang bisa membangun peduli sistem. Siapa yang pimpinannya? Ya, membangun sistem itu kan ditunjukkan oleh pimpinannya. Jadi bangun dulu dan kemudian ketika menjalankan roda birokrasi itu dengan nyaman, everybody happy, semuanya senang, tapi jangan ditakut-takutin gitu. Jadi jangan ditakut-takutin, awas kalau nanti nggak bisa ikut dengan pola pekerjaan kita, ya silakan terjun gitu. Padahal itu kan kereta sedang jalan cepat. Kalau dia terjun kan salah-salah bisa tergilas. Jadi memang, ya jadi menurut saya memang memimpin itu bukan saja smart ya dari akal pikiran dan juga punya hati, tetapi dia juga bisa merangkul seluruh golongan. Tidak memandang dia suku, agama. Dan Agus Silvi menegaskan bahwa Jakarta ini untuk semua, untuk rakyat yang ada di Jakarta. Anda menambahkan? Jadi begini Bang Latif, yang perlu dipahami bahwa ketika Pak Joko Widodo dan Pak Ahok masuk Jakarta, itu Jakarta sudah diwarisi oleh begitu banyak problem sosial kemasyarakatan. Ibarat penyakit, itu kankernya itu ada di mana-mana dan stadiumnya akut. Karena itu ketika masuk Jakarta, Pak Jokowi dan Pak Ahok yang kemudian diteruskan oleh Pak Ahok dan Pak Jarot, bukan bertindak untuk melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Tapi yang harus mereka lakukan itu adalah tindakan pengobatan atau kuratif. Karena apa? Karena masalahnya sudah sangat menakut. Artinya memang di awal harus keras. Di awal ini harus bekerja dengan speed yang tinggi, dengan proses yang sangat akseleratif. Dan apa? Dan peran dari seorang leader itu adalah membangun sebuah sistem. Perlu melakukan shock terapi. Karena apa? Karena sebelum mereka masuk, birokrasi ini sudah mengidap kultur birokrasi tertentu. Dan mentransformasi kultur itu bukan perkara yang mudah. Hari ini ketika Pak Ahok cuti, kita bisa lihat Tanah Abang. Kita bisa lihat pelayanan publik. Kita bisa lihat banyak hal. Jadi
Jadi itu tertib ketika wali kota Jakarta Pusatnya itu adalah Pok Silvi. jadi itu jauh sebelum Pak Jokowi dan Ahok di sini. Jadi Tanah Abang itu kampung saya, Bang Ansi. Saya tahan dulu di sana ya. Kita tepuk tangan lagi kepada ini kita. Ya, Abang mau nutup? Ya, ya kita harus istirahat dulu ya. Tapi boleh saya kutip sedikit statement-statement yang disampaikan tadi? Boleh. Bahwa ya memang seorang driver itu punya tanggung jawab. Tanggung jawab moral, hati, pikiran, dan cinta tentunya. Kalau misalkan penumpang itu diibaratkan dengan masyarakat, itu penumpang harus dilihat mana yang manula, mana yang sedang sakit, mana yang kurang bisa berjalan, mana yang bergeraknya lambat. Ini juga harus disesuaikan. Iya. City Bang Slay. Tapi masalahnya sekarang ini kan masalahnya penumpang di Jakarta ini kan banyak. Banyak ragamnya. Banyak ragamnya. Ya, nah, gimana caranya itu pemimpin bisa nggak masalah kalau penumpang itu resmi dia bayar tiket, yang bahaya itu ada penumpang gelap. Nah itu yang gitu. bahaya. Ya, tutup dulu Bang. Oke, kita tutup. Dikit Bang Taufik gini. Orang Betawi itu saya dinasehatin bapak saya dan lo kalau mau geser lemari gampang karena dia lemari. Orang lo geser ngamuk. Jangan digeser, disenggol aja. Udah mulai nyinggung penggusuran nih. Jadi kita tutup dulu kalau gitu ya. Kita bikin tentrem masyarakat. Iya, Bang Mardhani. Harus bikin tentrem. Nanti kita lanjutin lagi, tapi kita kudu istirahat dulu sekarang, ya. Oke. Boleh kita istirahat ya? Boleh. Ya udah, nggak usah pakai nyanyi. Ntar nyanyinya. Yuk istirahat dulu.